Suamiku, apa yang kamu lakukan? Gadis itu melompat keluar dari rumah kayu dan menatap suaminya yang sedang memotong kayu bakar di luar dengan ekspresi gembira. Ayo buat api untuk memasak nanti, apa kamu lapar? Anak laki-laki itu menatap gadis itu dengan penuh kasih sayang, membelai rambut biru merah mudanya, dan matanya sangat lembut. Aku tidak lapar. Mata pintar gadis itu penuh dengan senyuman, tapi aku sedikit serakah. Apa yang bisa aku lakukan untuk kita hari ini? Anak laki-laki itu tersenyum dan berkata, guru meninggalkanku dengan banyak resep. Hari ini, aku berencana untuk bereksperimen dengan beberapa masakan baru dan membuatnya untuk dua nenek moyangku dan ibuku dan kamu untuk mencoba. Gadis itu tersenyum dan berkata, oke, suamiku yang terbaik. Mendengar kata-katanya, ekspresi pemuda itu sangat berubah. Dia buru-buru membuat gerakan diam padanya, dan kemudian melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang lain yang mendengarnya. Dan kemudian dia berbisik dengan ketakutan yang tersisa, sayang, hati-hati. Jika ayah mertuaku mendengar ini, aku tidak akan memakan buahku yang baik. Aku ingin tahu apa lagi yang akan terjadi pada orang tuanya. Gadis itu tersenyum dan berkata, kamu sangat takut pada ayahku. Pemuda itu tersenyum pahit dan berkata, apakah kamu tidak takut? Saat itu, untuk bersamamu, ayahmu bahkan menyegelmu. Aku tidak tahu seberapa banyak rasa sakit yang membuatku menderita sebelum menikah, berapa lama waktu yang aku butuhkan untuk menempelkan segel padamu. Stempelmu telah dibubarkan. Ini telah menunda kelahiran generasi berikutnya. Kamu lihat, ibu mertuaku memiliki anak kedua, dan kami. Gadis itu mendengus dan berkata, mengapa tidak? Kamu dan aku tidak memilikinya. Bukankah kamu sudah memilikinya ketika kamu masih di dunia bawah? Pria muda itu tertegun sejenak, tetapi senyum masam di wajahnya berubah pahit. Apa yang kamu bicarakan? Kita telah berada di alam dewa selama lebih dari 20 tahun, dan dunia telah lama berubah. Jika ada masih keturunan anakku yang seharusnya tidak ada, aku bahkan tidak tahu bahwa itu telah diturunkan selama puluhan generasi. 1 hari di alam dewa, 1 tahun di dunia bawah, hampir 10.000 tahun telah berlalu di benua Douluo. Mata gadis itu menjadi lembut lagi, dan dia berkata dengan nada meminta maaf. Suamiku, aku tidak bersungguh-sungguh. Hanya saja aku belum punya anak, jadi aku sedang terburu-buru. Aku tidak bisa melahirkan anak untukmu, aku. Pria muda itu menutup mulutnya dan tersenyum, apa yang kamu bicarakan? Bisa bersamamu sudah merupakan anugerah terbesar Tuhan bagiku. Apalagi jika kita menginginkan anak, kita harus mendengarkan ibu mertua kita dan bekerja keras. Hehehe. Saat berbicara, tangannya diam-diam menyelinap ke arah lekukan gadis itu. Ayo pergi. Gadis itu menepuk tangannya dan melompat ke samping dengan wajah cantik memerah. Meskipun mereka telah menikah selama lebih dari 20 tahun, penampilan mereka tidak ada perubahan besar dibandingkan dengan ketika mereka pertama kali datang ke alam dewa. Bahkan rasa malu ini sama. Oke, ayo pergi makan. Aku akan memasak, kata bocah itu tanpa daya, kayu bakarnya hampir dicincang. Awalnya sebagai fitnah, jika bukan untuk membuat hidup lebih nyata, dia bahkan tidak perlu kesulitan untuk memasak. Di halaman kecil ini, ada 3 rumah kayu, dan anak laki-laki dan perempuan tinggal di rumah di sebelah kanan. Pada saat ini, pintu rumah kayu tengah terbuka, dan seorang pria jangkung keluar dari dalam. Pria ini sepertinya berusia sekitar 30 tahun, dengan rambut pirang yang disisir rapi, tampan, dengan pupil kembar, dan dia memiliki semacam arogansi. Bocah bau, apakah kamu menggertak gadis itu lagi? Pria paruh baya berambut pirang itu langsung menargetkan pemuda itu. Pria muda itu berkata tanpa daya, leluhur tua, akan lebih baik jika dia tidak menggertakku, beraninya aku menggertaknya. Pria paruh baya itu berkata sambil tersenyum, kamu adalah dewa tingkat pertama, dan bayi perempuanku hanya dewa tingkat kedua. Bagaimana aku bisa menggertakmu? Namun, jangan berpikir bahwa kamu adalah dewa emosi dan bisa melakukan apapun yang kamu mau. Jika kamu berani menggertak bayi kita, aku akan tetap melakukan hal yang sama, memukulmu. Gadis itu terkikik, melompat dan memeluk lengan pria paruh baya itu, dan membandingkan tinjunya dengan anak laki-laki itu secara demonstratif. Ya, aku akan membiarkan paman memukulmu. Pria muda itu menggaruk kepalanya, dan pria paruh baya itu tertawa. Pada saat ini, wanita cantik lain berusia 20-an berjalan keluar dari rumah kayu pusat dan berkata sambil tersenyum, setiap kali aku mendengar namamu, aku tidak tahan. Generasi ini berantakan. Bukankah begitu? Gadis itu memanggil paman, tetapi suaminya, pemuda itu, memanggil leluhur tua, generasi macam apa ini?
Pemuda itu tersenyum pahit dan berkata, "Leluhur, aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatku begitu rendah?" Ternyata sebelum pemuda ini, dewa emosi menjadi dewa, dia adalah keturunan pria paruh baya berambut pirang ini di dunia manusia, tetapi perbedaannya hampir 10.000 tahun, jadi wajar untuk memanggilnya leluhur. Dan gadis ini adalah putri dari teman baik pria berambut pirang. Kemudian, dia mengalami alam bawah, bertemu seorang remaja, dan akhirnya datang bersama. Hubungan cinta ini pernah membuat khawatir alam para dewa. Pada akhirnya, keduanya menjadi dewa dan datang ke alam dewa untuk menjadi suami istri. Hanya saja ada masalah dengan senioritas ini secara alami, dan itu hanya bisa dibicarakan dengan cara yang berbeda. Karena itu, dewa emosi sering diejek oleh istrinya. Pada saat ini, pintu rumah kayu di sebelah kiri juga terbuka, dan dua orang keluar, juga pasangan. Pria itu tampak berusia 50-an, dan wanita itu tampak baru berusia 28 atau 29 tahun. Keduanya jelas tidak memiliki fluktuasi kekuatan suci yang terlalu kuat. "Ayah, Bu." Pemuda itu berjalan sambil tersenyum dan mendukung ayahnya. Gadis muda itu juga bergegas dan memeluk lengan ibu mertuanya. Orang tua dewa emosi bukanlah fitnah, tetapi karena dewa emosi adalah fitnah tingkat pertama, barulah mereka dapat membawa dua kerabat mereka ke alam dewa. Ini adalah bagaimana keduanya naik ke alam para dewa. Leluhur tua. Orang tua dari dewa emosi membungkuk pada pasangan paruh baya yang berjalan keluar dari rumah kayu pusat pada saat yang bersamaan. Pria yang menjadi leluhur adalah dewa perang, dewa tingkat kedua, sedangkan wanita adalah dewa kecepatan dan dewa tingkat kedua. Istri dewa emosi adalah dewa kupu-kupu. Oke, aku sudah mengatakannya sejak lama, semua orang harus memanggil mereka dengan nama depan mereka, dan kita bisa memanggil satu sama lain dengan nama dewa, jadi tidak akan ada banyak masalah. "Dai Hao, kenapa? Tidakkah kamu mendengarkannya?" kata dewa perang dengan marah. Dai Hao tersenyum pahit dan berkata, "Bagaimana ini bisa dilakukan? Senioritas tidak dapat dikacaukan. Kanu adalah yang lebih tua. Ayo, dewa emosi, cepat dan masak untuk kita. Buat lebih banyak hari ini, dan mari kita minum nanti." "Oke." Dewa emosi setuju dengan senyuman, dan bergegas bekerja. Jangan melihat fakta bahwa dia memiliki status tinggi di sini, tetapi dia juga yang berstatus paling rendah. Di 3 rumah kayu ini, 3 pasangan tinggal. Pada hari kerja, dia bertanggung jawab untuk memasak, dan Dewi Kupu-Kupu bertanggung jawab atas kebersihan. Keluarga itu bahagia, dan di alam dewa itu adalah keluarga besar yang relatif langka. Untuk makanannya, kamu tidak terburu-buru untuk membuatnya. Ikutlah dengan kami dulu. Suara tajam itu tiba-tiba terdengar tanpa peringatan. 4 sinar cahaya yang berbeda juga muncul dari 4 sudut. Sinar cahaya ini baru saja muncul, dan mereka luar biasa. Dengan rumah kayu sebagai pusatnya, area ribuan meter persegi akan diselimuti di dalamnya. Keempat sinar itu adalah emas tua, hijau tua, merah muda tua, dan biru tua. 4 kecemerlangan yang berbeda memenuhi langit dengan pikiran menakutkan. Dalam sekejap, satu demi satu roh jahat berkeliaran. Langit telah sepenuhnya tertutup. Bagaimana situasinya? Dewa perang melihat perubahan di langit dengan heran. Dia telah berada di alam dewa selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Di alam dewa, meskipun ada perselisihan, tetapi sangat sedikit. Setiap dewa memiliki wilayahnya sendiri, dan biasanya jarang pergi kecuali jika sesuatu yang besar terjadi di alam dewa. Dan antara dewa dan fitnah, bahkan jika ada perselisihan, biasanya dilaporkan langsung ke Komite Alam Dewa, meminta Komite Alam Dewa untuk memutuskan. Ketika datang ke pertempuran, itu benar-benar langka. Pada saat ini, cahaya 4 warna yang tiba-tiba muncul jelas karena pengunjungnya tidak baik, dan napasnya cukup kuat, jadi itu wajar bagi mereka. 4 sosok keluar perlahan dari 4 arah yang berbeda, dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang berbeda. Dewa emosi, yang memiliki wajah sederhana dan jujur yang berlutut sebelumnya, telah berdiri tegak saat ini, dan dalam sekejap, dia melindunginya di depan orang tuanya. Orang tuanya hanya bisa dianggap sebagai pendeta tingkat terendah di alam dewa, dan mereka sama sekali tidak cocok untuk bertarung di alam dewa. Dewa perang, dewa kecepatan, dan dewa kupu-kupu juga melangkah maju, dan keempatnya membentuk lingkaran, melindungi orang tua dewa emosi di tengah. "Siapa kamu?" Dewa emosi berteriak dengan suara yang dalam. Pada saat yang sama, lingkaran halo perlahan muncul dari bagian belakang kepalanya, dan auranya sendiri mulai menjadi aneh. Itu adalah serangkaian fluktuasi emosional,
dan setiap jenis fluktuasi akan menyebabkan 4 kecemerlangan di udara sedikit bergetar. Lingkaran 7 cincin, fitnah tingkat pertama. Namun, di belakang kepala 4 orang yang mengelilingi mereka, lingkaran cahaya mereka juga naik, dan bahkan ada 7 cincin. 4 dewa tingkat pertama. Ekspresi terkejut melintas di mata dewa perang, kamu harus tahu bahwa hanya ada 18 dewa tingkat pertama di alam dewa. Sinar cahaya pada keempat orang ini memiliki ciri khasnya masing-masing, dan identitas mereka secara alami siap untuk diungkapkan. Kamu, dia pertama kali melihat pria dengan lingkaran emas gelap di tubuhnya, tubuh kecil, tetapi kepala sangat besar, dengan cahaya dingin samar di matanya dan suara yang tajam. Apakah kamu salah satu dewa dosa asal, dewa keserakahan? Roda cahaya keemasan gelap menahan sedikit, dan dewa keserakahan itu tersenyum dan berkata, "Ya, aku adalah dewa keserakahan." Dewa perang menoleh ke arah lain dan melihat ke arah pemilik lingkaran hijau gelap. Pria ini adalah pria gemuk besar, matanya tampak terbuka dan tertutup, tubuhnya bergoyang, dan dia tampak seperti akan tidur kapan saja. Dewa kemalasan. Dewa malas yang gemuk itu sepertinya masih setengah tertidur. Dewa perang perlahan melayang dan melihat kedua arah di belakangnya. Cahaya merah muda gelap memancar keluar, dan lingkaran merah muda gelap juga memiliki 7 lingkaran cahaya yang bersinar di dalamnya, tetapi itu adalah seorang wanita, alisnya berkerut, dan sepertinya ada keengganan dan kecemburuan yang tak terhitung jumlahnya di matanya. Dewa cemburu. Di bawah roda cahaya 7 lapis biru tua, seorang pria yang sangat tampan dengan rambut emas panjang berjalan dengan bangga, dia hanya melirik dewa perang, dan matanya penuh dengan penghinaan. Dewa kebanggaan. Ya, ini kursi ini, kenapa tidak kamu ambil saja? Dewa kebanggaan berteriak dengan arogan. Dewa perang melirik keempat dewa dengan dingin, dan berkata dengan dingin, 7 dosa mematikan, 7 dewa dosa asal, 4 dari mereka datang ke rumah dingin hari ini, sangat jarang. Aku tidak tahu apa yang ingin kamu lakukan di sini hari ini. Aku bertanya pada diri sendiri bahwa aku tidak pernah berurusan dengan kamu dewa dosa asal. Dewa keserakahan tersenyum dan berkata, "Ya, aku belum pernah berurusan dengan itu sebelumnya. Tapi, siapa yang menjadikanmu saudara laki-laki itu?" Nah, anak perempuan dan menantunya ada di sini. Bagus, bagus. Bawa saja kembali dan biarkan keluargamu bersatu kembali. Kamu akan berurusan dengan ayahku. Kamu sangat berani. Dewa kupu-kupu sangat marah dan berteriak dengan suara dingin. Sepasang sayap kupu-kupu ungu emas besar terbentang dari belakangnya. Mata dewa emosi dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya memegang tangan dewa kupu-kupu. Dewa arogan itu berkata dengan jijik, tapi hanya ada satu dewa dengan fitnah tingkat pertama. Tuan sebenarnya meminta kita berempat untuk berkumpul. Denganku sendiri, itu sudah cukup untuk menangkap mereka semua. Setelah mendengarkan kata-kata para dewa dosa asal, dewa perang mau tidak mau tenggelam, dan dia sudah mengerti mengapa dewa dosa asal ini datang. Apa yang harus mereka hadapi bukanlah keluarga mereka sendiri, tetapi saudara baik mereka dewa laut yang bertanggung jawab atas alam dewa. Dan karena mereka berani melakukan hal seperti ini, mereka pasti sudah membuat rencana yang matang. Apakah dewa penghancur akan memprovokasi perang di alam dewa? Jika dia mengambil ketidakadilan yang begitu besar, bukankah dia takut akan hukuman Tuhan? Dewa kecepatan berteriak genit. Dewa kebanggaan berkata dengan bangga, itu tergantung pada siapa yang mengendalikan hukuman ilahi ini. 4 dewa dosa asal berkumpul di depan halaman tempat keluarga dewa emosi tinggal di pengasingan. Tekanan besar membuat ekspresi keluarga dewa emosi menjadi sangat khusyuk. Dewa kecemburuan berkata dengan ekspresi dingin dan cemburu, lalu dewa laut Tangsan, benar-benar dapat mengendalikan alam dewa. Dia tidak memiliki kualifikasi seperti itu sama sekali. Sudah waktunya. Dewa perang menarik napas dalam-dalam, pupil matanya berangsur-angsur menjadi lebih tajam, dan niat bertarung yang mengerikan tiba-tiba meledak darinya. Napas yang kuat tiba-tiba mempercepat aliran udara, dan ada suara siulan samar, dan tubuhnya mengikuti, setelan itu mulai berkembang. Masalahnya telah sampai pada titik ini, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak, kita harus buru-buru keluar dari sini dan membicarakan hal-hal lain. Ayah dari dewa emosi memiliki ekspresi yang sangat tenang saat ini. Dia menepuk bahu dewa emosi dan berkata dengan ringan, "Nak, jangan khawatir tentang kami telah hidup selama beberapa dekade, dan kami telah hidup bersamamu selama beberapa dekade. Bersama-sama, kita semua bahagia." Tubuh dewa emosi sedikit bergetar, tetapi di matanya, ekspresinya menjadi tegas. Kehendaknya sangat kuat,
dan dia telah berkultivasi dari manusia biasa menjadi dewa selangkah demi selangkah. 4 dewa tingkat pertama, lalu ayolah. Lingkaran 7 lapis di belakang punggungnya bersinar terang, dan fluktuasi emosional yang kuat yang berpusat di tubuhnya tiba-tiba meledak. Tidak hanya dia, tetapi juga dewa kupu-kupu di sampingnya. Cahaya ungu emas naik, dan kemudian secara bertahap tumpang tindih dengan cahaya ilahi yang berasal dari dewa emosi, dan ada tren fusi yang samar. Pada awalnya, ketika mereka bersama-sama di benua Douluo, kemampuan mereka masing-masing dapat bergabung satu sama lain. Kemudian setelah basis kultivasi mencapai tingkat dewa, tubuh manusia tidak dapat lagi menanggung fusi pada tingkat itu. Tetapi setelah menjadi dewa, dia dibaptis oleh kekuatan suci dari alam dewa, dan kemampuan aslinya telah dipulihkan. Dewa kehancuran mengirim 4 dewa tingkat pertama untuk berurusan dengan mereka, yang jelas sangat masuk akal, bukan hanya karena dewa emosi adalah dewa tingkat pertama, dan dewa perang juga merupakan puncak dewa tingkat kedua. Dewa emosi dan dewa kupu-kupu, dewa perang dan dewa kecepatan, semuanya memiliki kemampuan yang dibawa dari benua Douluo, yang disebut keterampilan fusi jiwa bela diri. Tentu saja, itu sekarang harus disebut keterampilan fusi jiwa. Karena ada sedikit perselisihan di alam dewa, bahkan dewa penghancur, yang merupakan penegak hukum alam dewa, tidak tahu seberapa banyak keterampilan fusi jiwa mereka dapat dicapai. Cahaya lembut berkedip dan udara sedikit berputar. Cahaya pada 4 dewa dosa asal juga berkembang. Mereka tidak hanya ingin menangkap 6 orang di depan mereka, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak bisa membiarkan aura pertempuran di sini menyebar. Tentu saja, ketika diluncurkan beberapa tempat juga meluncurkan hal yang sama. Dewan Ketuhanan. Tang San diam-diam menangani tugas resmi di ruangan itu. Akhir-akhir ini, mungkin karena firasat yang mendekat, suasana hatinya menjadi sedikit cemas. Karena firasatnya tidak diketahui, dan dewa-dewa lain tidak memiliki perasaan yang sama, dia bahkan tidak dapat mengambil tindakan apapun untuk bersiap. Bagaimanapun, fondasinya di alam dewa masih terlalu dangkal. Dalam beberapa dekade terakhir, meskipun ia bertanggung jawab atas alam dewa selalu damai, dan setiap dewa sangat mandiri, sulit untuk memerintah mereka, kecuali jika mereka dengan tulus diyakinkan. Adapun bagaimana cara melawan krisis yang tidak diketahui, kita hanya bisa mengandalkan akumulasi alam dewa selama bertahun-tahun. Meskipun krisis itu hebat, seperti gunung besar, Tang San masih samar-samar merasa bahwa dalam krisis ini, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Namun, dia tidak bisa lagi membuat penilaian yang lebih akurat. Aku harap krisis ini bisa datang nanti. Tang San menghela nafas dalam, setidaknya, tunggu sampai putranya lahir. Pada saat itu, Xiao Wu akan dapat membantu dirinya sendiri sedikit. Dalam 6 bulan terakhir, dunia dewa menjadi tenang, dan dewa penghancur tampaknya banyak menahan diri. Dia jarang berbicara di setiap pertemuan, dan dia tidak mengajukan pertanyaan atau provokasi. Namun, Tang San tentu tidak akan berpikir bahwa bos besar alam dewa ini akan tenang begitu saja. Ketenangannya mungkin hanya karena dia menginginkan jaminannya. Masih ada setengah tahun, dan waktu yang disepakati telah tiba. Jika pada saat itu, jika krisis ini belum datang, dia hanya dapat mendukungnya dalam perluasan alam dewa. Semoga dia benar. Sekarang Tang San sebenarnya berharap dia salah. Dan dia juga mengerti bahwa begitu proposisi dewa kehancuran disahkan dan berhasil, maka posisi Tang San sendiri di alam dewa akan anjlok. Pada saat itu, mungkin dia sendiri harus melepaskan kekuatan untuk memerintah alam para dewa. Namun, meski begitu Tang San senang, setidaknya malapetaka itu tidak datang. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan tidak ada dalam komite para dewa hari ini. Ada beberapa masalah di pesawat yang dulu mereka miliki. Dewa kebaikan dan dewa kejahatan asli yang bereinkarnasi di sana mengalami masalah, dan mereka sudah tidak mampu melakukannya. Awalnya, menurut aturan alam dewa, dilarang untuk ikut campur dalam urusan dunia manusia, tetapi bagaimanapun juga, 2 mantan raja dewa memiliki pencapaian yang tak tertandingi di alam dewa. Adapun bagaimana dewa kebaikan dan kejahatan membantu mereka sekarang, Tang San hanya bisa berdoa untuk mereka. Bagaimanapun, keduanya dipilih oleh mereka sebelumnya. Selama proses seleksi, mereka benar-benar menderita dan bahkan Tang San tidak tahan untuk mereka. Tentu saja, ketika dia menguji menantunya, dia juga menggunakan trik serupa, dan lebih banyak lagi. Siapa yang meminta menantu laki-laki untuk mengambil putrinya yang paling berharga? Memikirkan putri dan menantunya, Tang San tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Sejak putriku menikah, aku tidak tahu seberapa berperilaku baik dari sebelumnya.
Meskipun dia tidak di sisinya, dia akan selalu kembali untuk melihatnya. Dia akan segera memiliki adik laki-laki. Nah, hubungi mereka kembali besok untuk makan bersama keluarga. Sebagai penguasa alam dewa, Tang San tidak dapat dengan mudah meninggalkan komite alam dewa, tetapi ia dapat membiarkan dewa lain mendatanginya, terutama keluarganya. Tidak ada masalah dengan masalah sepele ini. Tang San. Tiba-tiba, sebuah suara yang dalam terdengar.